Namanya mau memuliakan anggur, salah satunya itu. Ya. Setuju. Kalau kita memuliakannya, insya Allah anggur itu makhluk Allah juga, dia akan memberikan respon yang baik kepada kita. Hai sahabat Trubus, aku sekarang ada di Komplek Ujung Berung Indah di Kota Bandung, Jawa Barat. Di samping aku sudah ada Pak Nandang nih. Beliau adalah pemilik dari Kebun Api. Buat sahabat Trubus yang suka nanam anggur, mungkin Kebun Api itu sudah terkenal banget ya. Tapi buat kalian yang masih awam dengan kebun anggur, nanti aku mau jalan-jalan di kebunnya Pak Nandang nih. Kebun Api namanya ya Pak ya? Iya, Kebun Anggur Api. Pak Nandangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Pak, ini luas kebunnya berapa, Pak? 1280, kurang lebih 1300 lah. Sekitaran 1300 dan kebun ini ada di tengah-tengah komplek perumahan ya, Pak ya? Iya, betul lah. Ini bisa jadi contoh buat sahabat Trubus. Jadi kalau nanam anggur ternyata bisa loh di antara rumah-rumah penduduk ya, Pak ya? Iya. Tapi ada tipsnya ya. Iya. Ada yang harus diperhatikan. Kita jalan-jalan langsung ya, Pak, ke kebunnya, Pak. Iya. Nah, sahabat Trubus, kita sudah masuk nih di area Kebun Api. Kita mau tanya-tanya Pak Nandang dulu nih. Di sebelah sini ada anggur favoritnya Bapak nih. Anggur apa ini, Pak? Ini namanya Jurok Lunok. Jurok Lunok. Anggur ini manisnya dan nuansanya lain. Dan yang pasti dia tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu oleh jenis varian lain. Dia bisa tahan 30 hari tanpa di dalam pengawet dalam kulkas. 1 bulan. 1 bulan dia masih tetap utuh, kerasnya tetap crispy. Masa? Nah, oleh karena itu, Pak, silakan Mbak cicip. Kayak makan kerupuk kan? Kruk kruk kruk. Tapi enak manisnya banget. Gimana? Manis. Dan crispy, sahabat Trubus. Enak. Kayak ada sedikit wangi dikit ya Pak, tapi aku nggak tahu nih wangi apa. Pokoknya anggur nih, oleh karena ini saya untuk biar kru Mbak juga ikut mencicipi. Jurok, Pak. Kebetulan ini buah yang ketiga, jadi agak kecil dia. Ini umur tanamannya berapa, Jurok Lunox? Ini dia ditanam ini setahunan lebih lah. Setahunan lebih. Setahun 8 bulan ada. Ngomong-ngomong nih katanya Jurok Lunox tergolong anggur ningrat. Ya. Bibitnya katanya harganya lumayan. Berapa tapi dulu masih Bapak murah, beli? Saya dulu beli lumayan. Pak Saru nih kayaknya jalan-jalan di kebunnya Pak Nandang. Yuk kita jalan-jalan yuk bareng sama Pak Nandang. Nah, saya pasang hebel, 3 hebel, karena 1 hebel itu 20 cm tingginya. Berarti 3 lebar 10 cm, jadi 60 cm dari tingginya. Masuk ke bawah, ke dalam tanah hanya 10 cm hebel tuh. Oh, oke. Supaya tidak bergerak, dibikin pondasi. Jadi 10 cm ke bawah, 50 cm ke atas. Nah, nah, baru berikutnya saya isi media tanam. Cuma bedanya, kalau orang grounding itu dalam tanah, saya grounding di atas tanah, berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau dilihat dari segi ekonomi, ini tidak efisien. Mahal. Sangat mahal, karena medianya yang harus kita siapkan jauh lebih banyak. Betul. Apalagi ini kan panjang gitu kan. Iya.
itu harus penuh semua. Nah, tapi kalau namanya mau memuliakan anggur, salah satunya itu. Nah, ya. Setuju. Kalau kita memuliakannya, insya Allah anggur itu makhluk Allah juga, dia akan memberikan respon yang baik kepada kita. Ini panjangnya berapa nih Pak? Satu baris. Nah, ini kan tergantung. Ini kan dulunya itu tanah ini untuk coupling anak-anak saya. Nah, tapi anak yang tua enggak, jadi akhirnya jadi ini segini tuh hampir 9 meter ini. 9 meter ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya Pak ya? Ya kan kalau idealnya nanam anggur itu jaraknya antara satu pohon dengan pohon lain kalau di kebun. Paling tidak 6 meter. Iya, ini? Kalau ini kan saya kebunnya kebun laboratorium untuk edukasi. Jadi saya upayakan sebanyak-banyaknya tanaman, dan saya kasih contoh bahwa dengan jarak segini pun masih bisa. Tapi harus diingat ya sahabat Trubus, karena Pak Nandang ini membuat membuat terobosan. Jadi kalau nanam anggurnya itu nggak langsung di tanah ya Pak ya, karena itu berpotensi buah pecah, kemudian terganggu sama akarnya, terganggu sama tanah. Nah, ini adalah terobosannya adalah nanam anggur di atas tanah. Di atas tanah. Jadi bukan pot juga. Bukan pot juga. Nah, apa namanya coba? Apa ya? Bener sih Pak, nanam anggur di atas tanah. Jadi dibikin media tanam lagi ya Pak ya? Iya. Jadi tanah yang asal tetap tidak diganggu. Tidak diganggu. Kalau boleh tahu campuran media tanamnya apa Pak? Boleh di-share? Ya, yang seperti tadi, yang pada umumnya. Ada kohe kambing, ada sekam bakar, terus ada sekam bakar, terus humus bambu. Terus ada juga kipahit. Ada juga kipahit. Nah, itulah yang dijadikan media tanam. Jadi di kebun anggur api awal mula 6 bulan saya membuka dari pertengahan Juni 2021 sampai Desember, saya masih menggunakan tanah. Tapi sekarang perbandingan tanah waktu itu tanahnya 2, itunya 1 gitu. Ternyata dalam perjalanan hasil pengamatan saya, di permukaan tanaman media tanam itu tumbuh lumut. Oh, baik. Nah, saya sekalipun IPS tapi saya bertanya ke dalam diri saya. Logika aja saya jadi saya IPS bukan IPA. Lumut itu tidak akan pernah tumbuh kalau tidak ada air. Iya. Pertama, dia sering kena siram air, yang kedua kelewatan air. Nah, tanpa ada air, lumut tidak akan tumbuh. Artinya apa? Media itu tidak poros lagi. Karena air begitu disiram terjerembab. Bukan, dia tinggal di atas. Yang cukup lama. Nah, akibatnya lumut tumbuh. Kenapa bisa lumut tumbuh? Karena apa? Jadi tanah itu makin lama makin padat. Rongga-rongganya itu makin padat. Nah, sehingga akibatnya air tidak langsung. Kalau ini disiram langsung habis airnya. Tapi ini Bapak bangun semacam ini enggak sih Pak? Semacam parit tanda kutip gitu enggak sih buat mengeluarkan air gitu? Enggak perlu. Tidak ya? Enggak. Ini kan pakai hebel ya namanya ya Pak? Iya, hebel. Kan itu bisa kemana-mana, makanya tanaman saya subur-subur. Oh, jadi kan itu yang ditanam grounding. Oh, dipikir. Jadi memang benar tidak perlu ada semacam lubang gitu untuk mengeluarkan air ya Pak di sini? Harus. Kalau ditanam di rooftop. Di rooftop bikin begini, tapi harus dikasih saluran air untuk keluar. Kalau enggak nanti akan tergenang. Kalau ini kan di tanah, kan di atas tanah kan merembes. Jadi nggak perlu. Tidak perlu ya? Enggak, jadi jangan nambah pekerjaan yang tidak dibutuhkan. Gitu. Tapi kalau untuk penyiramannya sendiri, Bapak menggunakan apa? Saya pakai kran. Pakai kran aja ya? Tidak pakai selang gitu? Enggak, karena ini ya, orang ada pakai sistem irigasi. Nah, itu bisa dilakukan kalau tanamannya itu usianya sama. Kalau saya nanamnya kan bertahap. Ada yang sedang berbuah, ada yang lagi pertumbuhan, itu kebutuhan airnya berbeda-beda gitu. Nah, kalau udah beda tentunya tidak bisa secara itu. Akibatnya
Karena kalau udah berbuah, apalagi udah fluorescent, udah warnanya berubah, itu dia tidak butuh air banyak. Waduh, ilmu baru nih sahabat Trubus. Gitu. Jadi tidak semestinya kalau saat pertumbuhan butuh air banyak. Dalam artian dia harus basah terus. Begitu sudah warnanya hitam begitu, kalau dibikin basah, buahnya pecah. Pertama. Yang kedua, rasa buah akan tawar kalau air terlalu banyak. Gitu. Oh, oke. Berarti nggak seperti di kebun-kebun lain, biasanya kan ada selang gitu nanti yang ngocor Ya, per karena 2 mereka jam. nanamnya kan sekaligus. Kalau ini bertahap. jadi Kalau harus saya bertahap diperhatikan. terus ini nambah akhirnya sampai habis. Itu tanaman yang ada di sebelah itu orang tanaman yang diusir dari sebelumnya. Diusir. Nah, saya pindahin ke situ gitu. Tapi ini juga para-paranya ini tidak begitu tinggi ya? Ya. Nih, Supaya saya apa? pendek loh sahabat. Iya, supaya gampang karena anggur itu kan perlu perawatan. Nah, kecuali di pintu masuk. Iya. Nah, para pintu masuk kiri kanan itu tinggi karena apa? Mobil pickup bawa metan, bawa bibit tabulan pot nyangkut kalau nggak dibikin tinggi begitu. Jadi saya sudah ukur 2,40 meter. Ini Jadi kalau ini mah 1,80 meter. Sebelah rumah itu kan tinggi tuh. Iya. Ya kan? Otomatis gak bakalan dapat angin dari belakang. Dari samping juga temboknya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu supaya sirkulasinya bagus saya kasih ini. Kipas. Ya. Oh, jadi Otomatis beban PLN bertambah. Ya. Nah, karena di samping lampu, sebelum pakai kipas itu sebulan 300.000. Sekarang 1 juta lebih. Bayar listriknya. Wow, demi anggurnya. Dan juga ya sahabat Trubus, tadi kan kita lihat ada hebel ya Pak, namanya hebel ya. Kalau misalnya modalnya cekak banget, nih bisa diganti pakai bambu ya Pak? Nah, cuma kalau bambu, saran saya pakai terpal. Pakai terpal dulu. Iya, di sampingnya, tapi bawahnya langsung ke tanah. Supaya apa? Bambu ini tahan lama. Bambunya ditancepin ke tanah ya? Di tembok ke tanah. Ke tanah. Tapi untuk media kita pasti itu. Terpal. Oke. Terpal yang paling bagus, yang ada karetnya. Kata tukang jualan lebih awet. Berarti ini tingginya pun sama ya, 60 cm juga ya Pak? Ini ya sekitar 60 10 cm. cm-nya dimasukin. Ini biar menjaga kesehatan tanamannya, biar menghindari Jadi ini busuk. tanaman di atas tanah. Tanaman di atas tanah nih sahabat Trubus. Bisa lebih murah Pak? Hemat berapa Pak dibanding pakai hebel? Kalau lihat dari berdasar pengalaman, nggak lebih murah. Nggak lebih murah, kenapa? Pengerjaan bambu lebih lama dibanding hebel. Hebel lebih cepat. Hebel lebih cepat. Lebih cepat. Kalau ini harus pakai dirakit-rakit. Dia bambu itu ya lebih kerjaannya lebih banyak. Apalagi kalau saya iket-iket begini, terus saya pernis supaya indah, kan otomatis. Itu makan biaya lagi. Tapi di bawahnya harus dikasihkan sarung. Ada jualan plastik untuk kaki bambu itu. Jadi sebelum dimasukin ke dalam tanah, kasih ter. Kita matiin dulu Pak. Kasih ter, terus baru dibungkus plastik supaya tidak cepat busuk. Jadi ada perlakuannya si bambunya biar disiasati supaya bambunya tahan lama. Biar tidak cepat lapuk ya. Pak, kenapa ya batang anggur nih di kebunnya Pak Nandang ini tuh kayak ada catnya kuning-kuning? Ini cat atau apa sih Pak sebenarnya? Ini. Jadi pada umumnya teman-teman untuk mengantisipasi gangguan insek yang namanya kutu perisai dan pengerek batang, itu biasa digunakan kapur dolomit campur insek baru dicatkan. Nah, tetapi kapur dolomit ini tidak bisa tahan lama. Saat kepegang saja sudah rontok. Karena kapur kan. Nah, kemudian terpikir oleh teman di kebun ini ya, pakai water base. Cat tembok water base yang untuk di eksterior. Di mana ini mengandung unsur
tadi apa tadi yang Waterproof. waterproof. Nah, jadi susah untuk disentuh sama dia, sama yang dua jenis tadi. Si kutu Nah, tadi. tetapi ada kelemahan. Apa, Pak? Kalau batangnya makin besar, tetap Cat. bisa. Berarti harus dicat lagi. Oh, Nah, oke. karena ini kan pecah-pecah gini. Iya. Pecah gini bukan pohonnya berontak, pohonnya jadi gede tuh. Nah, ya. Jadi catnya Padahal ini lepek usianya, ya? ini saya tanam 7 Desember 21. Oh, oke. Ini Jadi ini belum 2 tahun. Ini berarti baru satu kali dicat, Pak. Iya, baru sekali dicat. Oh, Ini dicat Hampir 2 bulan yang lalu. Hampir 2 tahun ya umur tanamannya Iya, ya. iya. Oh, dan harus dicat ya. Kalau catnya udah Bukan mulai harus dicat. Jadi kalau batang pohon yang besar udah bisa dicat. Tapi kalau batang pohon masih pertumbuhan yang kecil, belum. nggak boleh. Oh, Gitu. jadi Kali ini udah mengkayu. Cara yang saya gunakan ya berdasarkan saya pengalaman, karena sering begitu dipegang ujungnya ini saat kita akan motong, begitu sudah dipotong ini tanpa disadari akan jatuh karena ini bobotnya kita tidak terbiasa, lain dengan motong kayak jeruk hanya satu, ini kan rumpunan ini. Jadi yang benar pegang ini, nah, dalam genggaman saat dipotong begini nanti buahnya enggak ini, tapi untuk ini oleh-oleh ke Jakarta terubus saya potong. Sahabat Trubus, itu tadi jalan-jalan aku bersama Pak Nandang di kebun api. Selain jalan-jalan dan mencicipi beberapa jenis anggur, kalian bisa dapat ilmu yang banyak. Tadi dapat ilmu dari Pak Nandang kan tentang tanam anggur di atas. Bukan dapat ilmu, berbagi. Berbagi ilmu. Karena saya bukan siapa-siapa. Alah. Iya, kan saya juga lagi belajar mengenali tanaman anggur. Kalau gitu saya yang dapat ilmu. Saya dapat ilmu nih, cara tanam anggur di atas tanah, kemudian cara mengatapi kutu trip ternyata bisa pakai cat yang kita dapat di Water base. bisa dapat di toko-toko bangunan dengan mudah. Iya. Terus tadi juga dapat gimana caranya metik anggur yang benar biar nggak rontok. Ternyata harus dipegang dulu kan tangkainya. Bawahnya bukan tangkainya, tuh kan salah lagi. disangga. Bawahnya Nah. disangga, baru pegang tangkainya, baru dipotong. Kalian bisa datang ke sini sharing dengan Pak Nandang gimana cara bertanam anggur atau merawat anggur. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, mohon maaf Hatur nuhun atas ya, segala Pak. kekurangan saya. Enggak ada kekurangan sama sekali. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan lagi di kebun api ini. Sampai ketemu lagi sahabat Trubus.